Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi channel ini merupakan channel pendidikan teman-teman, tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan trik komputer. Jadi di video kali ini teman-teman, kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi terupdate atau terbaru tentang formasi sekolah induk guru honorer yang hilang atau adanya update sistem SSCSN. Nah, pertanyaan sekarang, apakah ini adalah merupakan kewenangan dari Kemendikbud untuk menjelaskan ini semua atau dari pihak BKN? Nah, di sini akan langsung terjawab teman-teman ya, karena kita akan melihat percakapan dari live seputar SSCSN yang dilakukan oleh BKN. Nah, sebelumnya kita coba lanjut dulu melihat beberapa chat resmi dari admin P3K yang menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman guru honorer. Nah, di sini memang ada sebuah jawaban, yaitu sebuah pertanyaan dari teman-teman guru honorer yang mengatakan apakah harus daftar di luar sekolah induk, padahal di sekolah induk tempat kita ngajar ada formasi. Nah, di sini ternyata jawaban dari admin SIM P3K Kemendikbudristek menjawab itu ditunggu dulu, akan ada update sistem. Jadi sudah dipastikan bahwa akan ada perbaikan sistem di layanan SSCSN karena diinfokan langsung oleh admin SIM P3K Kemendikbudristek seperti itu. Namun demikian, beredar juga beberapa hasil chat di media sosial di Facebook yang kami rangkum atau kami screenshot. Di sini ternyata ada juga chat yang berbeda teman-teman ya. Di sini ada teman yang lain juga bertanya ke P3K, dan di sini bahkan ada sebuah postingan di PPK Guru Kemendikbudristek. Di sini diposting pada tanggal 10 bulan 7 tahun 2021. Di sini mengatakan admin SIM P3K Kemendikbudristek, untuk formasi yang sudah ada pelamarnya maka tidak akan muncul di menu pilihan. Nah, jelas ya. Formasi ketika mendaftar formasi, jika muncul maka belum ada pelamarnya, silahkan pilih formasi yang muncul ketika mendaftar, dan ini diposting pada tanggal 10 bulan 7 tahun 2021. Dan ini di P3K Guru Kemendikbudristek. Namun ketika admin cek itu sudah tidak ada ya, atau mungkin teman-teman ada yang pernah melihat langsung di websitenya seperti itu, dan ini admin belum tahu apakah ini benar atau tidak. Yang jelasnya ini admin dapatkan di media sosial, di Facebook ya, yang admin sempat screenshot. Kemudian di sini juga ada sebuah chat yang berbeda sehingga membingungkan para pelamar ya. Di sini jelas tadi waktu guru pertama bertanya tentang formasi sekolah induk hilang, jawaban admin P3K itu adalah tunggu ada update sistem. Namun ketika ada pertanyaan lainnya hampir sama pertanyaannya, di SD saya ada satu formasi P3K, honorer ada 3, saya sudah mendaftar tapi 2 teman saya akan mendaftar, tidak ada pilihan. Apakah memang jika sudah ada yang daftar honorer induk tidak bisa daftar? Di sini admin P3K tidak menjawab bahwa akan ada update sistem. Tetapi justru menjawab iya, karena formasi tersebut sudah terkunci dengan saudara. Silahkan mendaftar formasi di sekolah lain yang masih tersedia formasinya dalam satu kabupaten kota. Sistem akan menampilkan nama sekolah yang masih tersedia formasinya. Terima kasih. Jadi secara otomatis memang ada kebingungan di kalangan teman-teman guru honorer yang sebenarnya harus segera diselesaikan atau dijawab secara resmi oleh pihak Kemendikbudristek. Karena di sini ada 2 opsi jawaban. Satu, opsi jawaban dari admin SIM P3K Kemendikbudristek itu mengatakan bahwa akan update sistem. Ternyata ada teman guru yang lain yang kita screenshot di Facebook ini yang bukti chatnya, ternyata admin SIM P3 Kemendikbudristek itu menjawabnya berbeda. Langsung memberikan jawaban iya karena formasi tersebut sudah terkunci dengan saudara. Silakan mendaftar formasi di sekolah lain. Kenapa tidak menjawab seperti di jawaban yang pertama tadi bahwa akan update sistem? Jadi ini semakin membingungkan kita seperti itu teman-teman ya. Dan teman-teman tentunya juga bingung seperti saya. Nah, di sini kita akan coba teman-teman bisa mengecek hasil percakapan atau hasil live atau istilahnya tanya jawab BKN tentang seputar SSCSN. Nah, di sini mereka sedikit membahas tentang formasi guru honorer yang hilang di sekolah induk ya. Di sini akan dibahas secara
lebih rinci, meskipun nantinya tidak ada jawaban pasti, tapi yang jelasnya sudah ada sedikit titik terang siapa kira-kira kementerian atau lembaga yang akan memperbaiki sistem atau memberikan penjelasan secara formatif atau secara resmi kepada teman-teman guru honorer, agar teman-teman guru honorer itu bisa mendapatkan jawaban yang pasti, sehingga teman-teman guru honorer itu bisa mengikuti seleksi P3K dengan tenang tanpa was-was lagi bahwa akan gagal di seleksi administrasi seperti itu. Sebenarnya yang dibutuhkan adalah kejelasan. Kalaupun sebenarnya nantinya ternyata sistem memang harus memungkinkan bahwa teman-teman guru honorer yang memiliki formasi di sekolah induk harus memilih formasi sesuai dengan yang ditunjukkan oleh sistem, sebenarnya teman-teman guru honorer itu bisa menerima asalkan ada penjelasan resmi dari pihak Kemendikbudristek tentang persoalan ini. Karena selama ini teman-teman guru honorer itu berdasarkan Permenpan RB nomor 28 tahun 2021 pasal 29 poin A, B, dan C. Jadi di sini yang dibutuhkan adalah kejelasan secara resmi dari pihak Kemendikbud tentang kisru formasi sekolah induk tiba-tiba hilang, sehingga guru honorer yang berhak untuk mendaftar di sekolah sendiri itu tidak bisa memilih formasi di sekolahnya dan hanya bisa memilih formasi di sekolah lain. Tentunya itu sangat teman-teman ya, merugikan teman-teman guru honorer yang sudah lama mengabdi di sekolah mereka sendiri. Jadi di sini kemungkinan besar akan ada dua opsi yang bisa diberikan oleh pihak Kemendikbud. Apakah tetap menjalankan sistem yang ada, yaitu bahwa guru honorer terpaksa harus memilih formasi di luar sekolah induknya meskipun ada formasi, atau melakukan proses reset terhadap sistem sehingga memungkinkan formasi sekolah induk itu dimunculkan kembali. Dan itu pasti salah satu opsi yang akan diambil. Jadi teman-teman guru honorer, kita cuma bisa memberikan informasi seperti ini meskipun belum jelas, tapi kawan-kawan YouTuber yang lain juga berusaha memberikan informasi-informasi yang bermanfaat untuk teman-teman guru honorer. Jadi selamat menyaksikan sedikit percakapan atau tanya jawab BKN tentang formasi sekolah induk yang hilang di SSCSN. Apakah ada update sistem atau memang formasi sekolah induk hilang dan memungkinkan teman-teman guru honorer untuk memilih formasi yang disediakan oleh sistem, apakah merupakan kewenangan Kemendikbud? Oke, kita langsung tayangkan saja teman-teman ya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas banget karena terkait untuk pemilihan sih ya. Untuk pemilihan saja. Ada lagi nggak? Kak Audit boleh bantu screening? Oh ya, ini sih paling yaitu ada. Jadi tidak ada kata-kata formasi terkunci ya untuk teman-teman ya. Ditegaskan kembali tidak ada formasi terkunci. Sebagian baru melihat ini ya. Pokoknya formasi yang ada saat ini di websitenya SSCN adalah yang sudah diverifikasi antara Menpa dan Kemdikbud dan BKN yang sudah bisa dipilih oleh teman-teman seperti itu. Mungkin aku mau tambahin juga Mbak Di, nanti sebenarnya yang tadi dimaksud adalah formasinya hilang itu ya. Nah mungkin nanti akan ada dari Kementerian Dikbud sendiri, mungkin nanti ada yang kok dia itu kekunci gitu ya, sudah karena dia mengajar di situ gitu. Nah itu nanti kenapa yang satu harus di mengajar di situ, yang satu enggak, bisa diharuskan memilih. Nanti mungkin itu bukan kewenangan kita sih, tetapi yang bisa saya infokan kepada teman-teman, kita sudah koordinasi dengan Kemendikbud. Nah nanti mungkin akan ada informasi-informasi di webnya di guru-p3k.kemdikbud.go.id itu tentang yang tadi guru non ASN yang diwajibkan, bukan diwajibkan, jadinya dia nggak bisa kemana-mana gitu, dia harus di situ terus gitu. Mungkin kita sebutnya dikunci gitu ya. Itu ada nanti mungkin kenapanya dan mungkin siapanya itu juga Kemendikbud ya, karena kita kita cuma nerima data aja gitu. Iya, karena BKN di sini hanya sebagai fasilitator ya Kak Audit ya. Betul. Tidak berhak untuk
memverifikasi siapa yang boleh ikut dan tidak boleh ikut, seperti itu ya. Iya. Ini kalau misalkan ada pertanyaan nih dari Nurul.twn, Kak mau nanya dong, jika di daerah saya nggak ada penerimaan P3K dan harus lintas provinsi, itu bisa apa enggak dan di tahap keberapa katanya? Oh, waduh, itu sudah jelas, itu pasti di tahap ketiga. Jadi nanti setelah ujian, jadi ini teman-teman kayak tadi Kampar, sedang berdagai, itu tetap harus menyelesaikan final resumenya nih dari kartu pendaftar. Tapi nanti pas tahap 1 selesai, nanti masuk ke tahap 1 selesai, nanti tahap kedua pas sudah selesai, mau masuk ke tahap ketiga, itu ada pemilihan formasi. Nah itu bisa seberang instansi, maksudnya kalau tadi Kampar tidak membuka pas sudah mau ke tahap ketiga, setelah tahap 2 selesai, kita akan buka pemilihan formasi ulang untuk tahap ketiga. Dari situ teman-teman yang guru